Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wandi di channel Lingkar Studi Desa dalam program Lingkar Inspiratif. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah tokoh masyarakat dan juga RT di wilayahnya. Kebetulan beliau ini kemarin mendapatkan nominasi RT terinovasi versi Lingkar Studi Desa atau LSD Award. Kita perkenalkan saja langsung bersama beliau, yaitu adalah Pak Lukis Cahyono. Gimana apa kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, program Bapak itu bisa jadi terinovasi. Apa saja tuh programnya, Pak? Ya sebenarnya sih saya mungkin sama kayak RT-RT yang lain. Kebetulan saya baru menjabat ketua RT itu baru 5 atau sampai 6 bulan ya. Nah, cuman waktu setelah menjabat, sebelumnya saya sebagai bendara RT dulu nih. Ininya, habis bendara RT, jadi saya pengalaman dari Pak RT yang terdahulu. Ini kekurangannya, ada di sini, ada di sini. Ya udah saya tinggal melengkapi doang aja. Oke, melanjutkan saja ya. Betul. Yang untuk program-programnya yang mungkin sama aja seperti RT-RT yang lain, ya kerja bakti ininya, terus bikin pengajian. Yang mungkin kekurangannya dari RT-RT yang lain yang saya lihat ini database warga pastinya ininya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan saya. Sebelumnya kan kalau RT-RT itu kan maaf ya, biasanya kan monoton programnya, ya misalkan kerja bakti, bakti sosial, hanya itu saja. Ini yang menjadi Bapak jadi terinovatif itu apa produknya gitu? Tahu juga nih. Nah, kalau saya ngelihatnya dari ini aja sih. Karena setiap ada pertemuan RW, ada pertemuan lurah, kalau saya ngedampingin Pak RT yang terdahulu, pasti pertanyaan, warganya ada berapa jumlahnya? Pasti dia akan nyolek. Entah nyawa bendaharanya atau sekretarisnya. Terus sekretaris juga langsung bingung, berapa ya nih? Nah, dari situ saya tercetuslah membuat, oh ya ini harus diperbaiki hal seperti ini nggak harus begini terus jalan di tempat. Ya udah akhirnya karena saya basicnya juga IT di tempat pekerjaan saya yang sekarang ini. Nah akhirnya saya instruksi ke Pak Sekte, tolong kumpulkan kakak semua warga nih ya. Kita bikin program ini mungkin program dari KRT kita mungkin agak jangka pendek karena saya harus ngepus jangka pendek itu ini harus penting terlebih dahulu nih ya, harus didahulukan nih ya sebelum yang lain-lain dulu nih ya. Karena sebenarnya kalau bikin aplikasi itu nggak terlalu ini sih, tinggal ya kita ada Google Drive, ada aplikasi yang Play Store seperti itu. Berarti luar biasa sekali nih. Beliau ini SDM-nya mumpuni sebagai RT sekaligus ahli IT, makanya tercetuslah program tersebut. Ya, gitu. Betul. Nah kan, kenapa bisa dari awal misalkan perjalanan, apakah punya tujuan mempermudah birokrasi apa gimana dengan web ini? Betul. Nih ya, mempermudah. Jadi yang pastinya sih humas saya yang jadi gampang, tidak harus misalnya ada pertanyaan dari setiap program pemerintah ada pemilu ya, contohnya. Pasti akan menanyakan jumlah kakaknya, lakinya berapa, terusnya yang punya haknya berapa, hak untuk memilih. Nah, dengan aplikasi ini saya tinggal ngecek dari handphone atau dari komputer, ujung jari aja udah keluar tuh laki jumlahnya berapa, punya hak memilih berapa, yang pengontrak berapa. Jadi mempermudah sebenarnya. Sedangkan kalau untuk pembiayaan hosting kayak gitu, itu sebenarnya dari swadaya, khususnya persetujuan dari warga tentunya. Wah, ya. Luar biasa sekali. Jadi dari segi biaya operasionalnya itu hasil swadaya. Betul. Wah, patut dicontoh pemirsa. Terus ini gimana tuh kendalanya? Kan ini kan pasti berbasis Android, Pak. Betul. Nggak semua orang, terkadang kan masyarakat umum atau masyarakat awal juga kan ada beberapa yang tidak paham dengan itu. Bagaimana cara mensosialisasikan, Bapak ya? Ya, kebetulan waktu itu saya karena basic IT, jadi saya membuat RT RW Net artinya. Jadi saya gimana caranya warga saya ini mendapatkan akses internet murah. Awalnya. Jadi semua rumah terpasangkan jaringan internet semuanya.
khususnya kita mengadakan ya pastinya pelatihan ininya, yang pastinya sekretaris dan humas ininya, dan bendahara ininya satu lagi. Jadi dari sekretariat KRT-nya dulu. Betul, nih ya, dari pengurus-pengurusnya dulu, cara menginput data, terusnya cara pengecekan data, seperti itu. Nah, setelah itu baru ke warga, nih ya. Saya pengen tahu Pak, contoh konkret yang melalui berbasis web ini, misalkan dari secara birokrasi nih, contoh surat menyurat apa, misalkan surat keterangan apa gitu, bisa melalui aplikasi tersebut. Kan biasanya yang sebelum-belumnya itu kan secara manual. Betul. Secara adminduk ya, misalkan mau bikin surat keterangan pindah atau pembuatan KTP. Ya, itu bagaimana? Terus bersinergi tidak dengan pemerintahan desanya itu sendiri? Ya, tadinya saya menginginkan adanya sinergi dengan kelurahan ya, pasti desa ya. Iya. Karena di aplikasi ini udah saya bentuk sedemikian rupa sama kopnya dengan kop desa, pemerintahan desa dan kabupaten. Jadi pihak warga tinggal menginput doang, misalkan pembuatan KTP, misal keterangan KTP, ya, dan menginput. Nanti ada notifikasi ke saya, oh ada warga saya yang ingin membuat KTP, ya udah. Nanti saya cek, terusnya keinginan saya ya, ininya. Nanti di kelurahan juga ada notifikasi, oh dari warga RT 01 ini ada mau membuat surat keterangan KTP, jadi di sana juga udah siap-siap menerima, oh ininya, tinggal nginput, di sana tinggal ngeprint doang. Oh, jadi mempermudah. Betul. Berarti yang saya tanggap, Bapak kan di perumahan ya? Ya, betul. Di lingkungan perumahan, kemungkinan besar masyarakat atau penduduknya itu kan karyawan. Betul. Jadi bisa mengakses di mana saja, mengurangi, mengefisiensi antrian. Luar biasa sekali pemirsa ini. Perlu dicontoh nih untuk RT yang lain. Terus itu kendalanya apa, Pak? Ya, kendalanya sih sebenarnya ini kita perpanjangan setiap tahun ya, karena kita kan hosting ya. Itu per bulannya kita dikenakan 500.000. Per bulan, per tahun. Per tahun? Ya, termasuk dengan domainnya ya. Ya. Kalau untuk mau ngecek KRTN 01, cek aja di www.bukitgading.my.id. Ya. Di situ nanti ada websitenya KRTN 01 RW 07 tentang program-program KRT-nya, tentang program sosialnya, bakti sosial, dan untuk YouTube-nya juga sudah ada. Wah, luar biasa sekali. Ada semua di situ ya? Ada semua di situ nih ya, program-program KRT-an. Nanti di bawahnya ada keterangan. Ada keterangan. Ya. Oke. Terus kira-kira ini, apa harapan Bapak terkait program Bapak yang melalui aplikasi atau web, berbasis web ini? Tadi sih kayaknya saya udah menanggap butuh kendalanya dari hosting itu. Gimana coba? Kalau untuk saat ini, yang kedua ini, perpanjangan yang kedua hosting, ya alhamdulillah Pak Kades kemarin juga kan tiap bulan KRTN itu mendapatkan ada bantuan. Ada bantuan lah ininya. Alhamdulillah ya, walaupun 300 atau ini bisa, boleh nggak sih diomongin? Bebas tadi ya. Bebas ya. KRTN dapat cuma 300 ya. Dari pemerintah desa. Jadi dana itu yang saya olah nih ya, untuk dijadikan hosting, jadi tidak memberatkan warga lagi. Yang kemarin itu ya memang swadaya, tahun kedua ini ya keikhlasan RT ininya, dapat fee dari bukan fee ya, jadi insentif ya dari kelurahan. Nah itu yang kita olah ininya. Seperti itu. Nah harapan saya sih ini KRW-an juga mempunyai program seperti ini juga. Jadi Pak RW juga tahu, oh warga di lingkungan KRT-an 01, 02, 03, karena di KRT-an kita kan ada 3 RT ya. Mengetahui total jumlah warganya. Nah, saya yakin juga pasti belum tahu juga. Nah, dari kelurahan juga bisa bersinergi atau kelurahan menyiapkan aplikasi program. Nah, jadi sebenarnya mempermudah pihak kelurahan itu sendiri. Mempermudah birokrasi. Iya, mengetahui jumlah total seluruh warga desa Cangkudu pastinya. Kan selama ini kendala dari pemerintahan desa itu kan adminduk, terutama adminduk. Jangan sampai
jadi terkendala. Artinya dari dokumen-dokumen jangan sampai menginap di desa. Dengan adanya aplikasi ini menjadikan suatu pemecahan masalah. Betul. Luar biasa sekali pemirsa ini. Dan yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah asal mula tercetusnya itu berapa lama pembuatan websitenya itu? Oh, pembuatan website itu. Iya, apakah di situ melibatkan beberapa orang ataupun tenaga ahli? Apa pure dengan ide pemikiran Pak? Kalau untuk saya sih pertama naik ke menjadi seorang RT nih ya, itu ide yang pertama yaitu pertama. Nah, sedangkan untuk pembuatan itu saya dibantu oleh rekan-rekan dan pasti tenaga ahli. Karena saya basicnya cuma admin server doang, jadi bukan untuk di aplikasinya. Oh gitu. Seperti itu sih nih ya. Kira-kira anggarannya berapa untuk membuat pertama web itu? Ya, untuk anggaran yang pertama itu hampir 1 juta lebih. 1 juta lebih ya? Karena hostingnya waktu itu di server perusahaan saya sendiri. Oh gitu. Nah, tapi saya memikirkan kalau server saya mati, ikut mati juga, makanya saya. Berarti itu suatu kendala juga? Iya, kendalanya di sisi server. Server. Karena waktu itu kan kita uji coba dulu nih ya. Nah, setelah uji coba, kelihatannya programnya kurang bagus nih. Coba kita nyari yang ahli lagi, seperti itu. Terus ini Pak, kenapa sih Pak RT ini tiba-tiba bikin web? Apakah, mohon maaf nih ya, apakah ada suatu ketidakpuasan warga, misalkan lambat nih bikin surat keterangan atau surat pengantar dari pihak RT-nya atau gini, makanya kenapa bisa tercetus itu? Apakah ada indikasi ke situ tidak? Untuk indikasi seperti itu juga ada juga karena keluhan. Keluhan warga pastinya ada ya, karena saya kan karyawan. Jadi kalau warga mau datang siang, saya kan kerja nih ya. Pasti adanya malam doang. Jadi bukan keluhan secara birokrasi, berarti keluhannya secara teknis. Betul. Misalkan Bapak ini bukan hanya seorang RT tapi sebagai karyawan swasta. Jadi pulangnya juga sore ataupun malam. Jadi untuk mempermudah warga melalui aplikasi tersebut. Betul. Begitu. Jadi bukan karena hanya birokrasi, Pak ya. Nah, yang keduanya tentang transparan keuangan. Wah. Nah, itu pasti masalah keuangan pasti sensitif di warga tuh. Kenaikan selisih 5.000, 3.000 bisa rame. Nih, tapi kalau dengan kita transparan dengan kepengurusan nih ya insya Allah sih enggak nih ya. Kita udah ada laporannya, ini warga juga tinggal buka handphone, keuangannya, pengeluarannya per bulan ini segini udah jadi tidak butuh lagi laporan kertas yang harus diputar atau ditempel. Ya. Cukup di WA atau melihat sendiri langsung ininya. Terus kira-kira bagaimana respon warga yang di wilayah ke-RT-an Bapak itu bagaimana dengan adanya aplikasi ini, Pak? Sebelum ini saya launchingkan ke ide ini ke warga, saya berkumpul dulu dengan warga semuanya. Nah, setelah itu saya keluarkan ide saya. Ya alhamdulillah didukung oleh semua warga RT 01 RW 07 ini. Berarti nggak ada kendala dong ya? Tidak ada kendala. Apakah misalkan begini? Karena itu mempermudah sih Pak ya, mempermudah pengurusan nih ya. Biasanya kan masyarakat awam itu dengan produk baru itu kan kadang-kadang agak sulit diterima, apalagi yang berbasisnya teknologi. Saya rasa seperti itu. Takutnya misalkan, wih apa-apaan sih RT bikin kayak gini? Iya. Ada nggak yang seperti itu kira-kira dampaknya? Sebenarnya mungkin pasti ada lah, apalagi sampai mengeluarkan dana dari kas ke RT-an. Nah itu saya untuk minimalisir ya udah nih ya, pakai uang kas yang di luar per bulan yang dipinta oleh warga. Awalnya. Iya betul. Biar lambat laun bisa menerima hal tersebut. Betul. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang jadi suatu kebanggaan oleh warga saya nih, RT kita mempunyai produk, mempunyai program, produk nih ya. Ya keinginan saya malah ini bisa diteruskan oleh RT-RT lain karena benar dampaknya ini luar biasa banget. Kalau ditanya oleh lurah atau Pak Sekdes, warga kita ada berapa jumlahnya RT 01 atau RT yang lain. Kita tinggal buka nih, terusnya jumlah manulanya berapa, yang meninggal kemarin berapa, ketahuan semua di situ.
aplikasi tersebut udah bisa digunakan atau udah launching belum, Pak? Sudah digunakan 2 tahun ini. 2 tahun ini? Iya. Oke. Nah, nanti mungkin bisa dicek lah nih ya, Oke, siap. ke websitenya. Iya. Saya dengar selain Bapak punya website atau aplikasi tentang admin tentang apalah surat pengantar, saya dengar-dengar dari lingkungan Bapak itu setiap setahun kali itu ada semacam Family gathering. family gathering buat ajang silaturahim. Betul. Tujuannya apa itu, Pak? Ya, saya sedikit cerita nih jadinya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang pastinya ya. Iya. Makanya untuk itu dari KRT-an itu mensupport kegiatan family gathering ini. Uangnya dari mana? Nih, pasti pertanyaannya seperti itu. Kita mempunyai namanya air pump swasta sendiri sebenarnya. Selain air tra itu ya. Apa tuh? Jadi kayak Air bersih KRT-an dan dibantu oleh uang kas kelebihan dari warga nih ya. Jadi semua warga di RT 01 walaupun mereka punya air tra nih ya, air pump, mereka tetap memakai sibel swasta sendiri. Jadi satu titik mata air dipakai rame-rame dan dikelola oleh kepengurusan KRT-an. Wah. Nah, itu ininya luar biasa banget. Jadi sebagai bentuk pemasukan. Betul, pemasukan KRT-an kita bisa membangun musola dari uang kas KRT-an ini, membayar guru ngaji iya, membangun infrastruktur lingkungan juga iya. Alhamdulillah semuanya hasil dari swadaya hasil dari pam swasta ini. Iya. Luar biasa sekali Pak RT ini bisa dikatakan bisa menjadi wilayahnya yang mandiri. Betul. Ya. Iya. Oke, terus ini Pak, terakhir saran atau pesan buat rekan RT yang lain supaya ya setidaknya berinovasi walaupun tidak melalui secara bikin web, mungkin inovasi yang lain. Silakan Pak. Ya mungkin kalau RT-RT lain mungkin sama prinsipnya kayak seperti saya pengen RT-nya lancar dalam mengelola administrasinya. Mungkin ya salah satunya kalau saya sarankan memulailah dengan memakai aplikasi ini ya. Aplikasi ya banyak sih sebenarnya sih aplikasi dari Android itu sendiri ataupun di Play Store ini ya. Jadi ini mempermudah kepengurusan KRT-an terutama para humasnya dan bendahara gitu ya. Iya. Jadi mempermudah saja ya. Iya, mempermudah. Oke pemirsa, itulah perbincangan kita malam ini bersama PRT Lukis yang mempunyai program-program yang luar biasa ya, salah satunya tadi web yang menurut saya cukup menarik, mempermudah birokrasi, dan yang kedua yaitu adalah program air bersih yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar yang menjadi pemasukan untuk kas KRT-an di sekitar juga, dan yang terakhir adalah jangan lupa program silaturahimnya yaitu family gathering yang setiap tahunnya itu mempererat tali silaturahim antar warganya. Oke, terima kasih. Cukup sekian perbincangan malam hari ini dengan Pak Lukis. Jangan lupa saran dan kritiknya nanti di bawah, komen, like, dan subscribe. Terutama bila mana nanti ada saran untuk narasumber selanjutnya boleh di komentar bawah ini. Pantengin terus channel Lingkar Studi Desa.